Pada kesempatan ini, kita akan membahas perihal gerbang-gerbang logika dalam penyelesaian menggunakan algoritma matematika informasi. Kita langsung pada soal. Ada sebuah soal di mana dituliskan algoritma matematika informasi akan digunakan untuk menyelesaikan konstruksi algoritma yang dituliskan dalam bentuk pseudocode berikut ini. Berdasarkan pseudocode ini, ada nilai masukan dalam bentuk bilangan heksal ditampungkan ke variabel X. Setelah itu, isi dari variabel X ditampungkan ke variabel lain, di mana di sini diinformasikan adalah variabel Y. Lalu, oleh sebuah statement, isi variabel X, yaitu heksal D7, di-N-kan dengan oktal 43. Hasilnya ditampungkan kembali kepada variabel X. Setelah itu, berdasarkan statement ini, bisa kita simpulkan ada 3 nilai masukan yang akan dieksekusi dengan sebuah gerbang logika eksklusif OR. Dalam penulisan notasi algoritma dan pemrograman, gerbang logika eksklusif OR dituliskan dalam notasi seperti ini. Tapi dalam notasi matematika dituliskan seperti ini. Nah, berdasarkan statement ini bisa kita sampaikan bahwa isi variabel X hasil dari expression ini di XOR-kan dengan isi variabel Y, di mana sebelumnya menampung nilai awal di variabel X, yaitu heksal D7. Setelah itu di eksklusif OR-kan atau di XOR-kan dengan desimal 59. Kurang lebih model pada gerbang eksklusif OR-nya adalah seperti ini. Ada 3 nilai masukan. Berarti X di sini adalah hasil expression dari X di-N-kan dengan oktal 43. Lalu di sini ada Y. Lalu yang terakhir adalah desimal 59. Hasilnya ditampungkan kembali ke variabel X. Pertama sekali, sesuai dengan konsep yang telah didiskusikan sebelumnya, bahwa setiap data numerik yang akan diproses menggunakan gerbang-gerbang logika, maka data numerik tersebut haruslah ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam format biner atau binary digit. Oleh sebab itu, berdasarkan soal, hampir semua nilai yang diinformasikan belum dalam bentuk format binary digit. Nah, oleh sebab itu kita akan transformasi ke dalam biner. Di sini kita akan menggunakan algoritma matematika informasi, jenisnya adalah algoritma FAST. Pertama kita akan selesaikan dulu, yaitu heksal D7. Kita split berdasarkan posisi LSD dan MSD, jangan sampai terbalik, karena bila terbalik maka substansi dari data numerik tersebut akan berubah secara total. Dan itu akan menyebabkan hasil akhir yang fatal. Nah, numerik 7 dan heksal D, ya, pertama sekali kita tampungkan atau kita representasikan dalam biner dengan panjang 4 bit. Kebetulan D di sini masih dalam bentuk alfabet, oleh sebab itu harus kita transformasikan dalam bentuk desimal. D dalam desimal itu 13. Nah, setelah itu, setelah masing-masing sudah dalam bentuk data numerik jenis desimal, maka
dari kombinasi 8421, penjumlahan dari keempat konstanta ini yang menghasilkan bilangan 7 atau desimal 7. Maka kita peroleh 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Bila kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 7. Nah, posisi dari 0421 itu bisa kita representasikan dalam bentuk biner 1 atau biner 0. Bila bertemu dengan bilangan 0, ya, jadi semestinya di sini kan 8. Tapi kalau kita isi ini 8, hasilnya bukan 7 kalau kita jumlahkan. Nah, bila ketemu 0, maka diberikan jadi biner 0. Bila muncul atau on, ya, 421, maka kita berikan biner 1. Maka sampai di sini bisa kita peroleh bahwa desimal 7 ini dalam representasi binary digit adalah 0, 1, 1, 1. Setelah itu, kita akan mentransformasi untuk 13 atau desimal 13 dalam formasi 4 digit biner. Nah, 13 bila kita kombinasikan penjumlahan pada 8421, maka ketemu 8 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Nah, bagi konstanta yang bernilai numerik 0, itu kita berikan biner 0. Selain itu kita berikan biner 1. Maka kita peroleh 1, 1, 0, 1. Setelah itu, masing-masing dari biner ini kita concatenate atau kita gabungkan sesuai dengan posisi LSD, MSD. Jadi jangan terbalik. LSD itu posisinya di paling kanan, sedangkan MSD posisinya di sebelah kiri. Maka kita peroleh ya 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Bila kita baca dari kiri ke kanan. Sampai di sini kita sudah memperoleh bahwa biner dari heksal D7 itu adalah 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya kita akan mencari transformasi dari oktal 43 ke dalam format binary digit. Seperti halnya pada langkah sebelumnya, ya, oktal 43 kita split dalam masing-masing konstanta berdasarkan posisi MSD, LSD. LSD digit yang menempati posisi level terendah, sedangkan MSD most significant digit, digit yang menempati bobot yang lebih besar. Nah, maka di sini kita posisikan LSD 3 dan MSD 4. Karena dia berasal dari bilangan basis 8, maka karena 8 itu 2 pangkat 3, maka kita sediakan ya temporary, ya, semacam temporary dengan panjang bitnya 3. Ya, jadi 3. Bit pertama, bit kedua, bit ketiga untuk LSD dan MSD-nya juga demikian, ya, panjang bitnya 3, 1, 2, 3. Berbeda pada format heksal, kalau pada format oktal, kombinasi yang kita gunakan adalah 4, 2, 1. Ya, sesuai dengan posisi dari deret bilangan basis 2. Nah, untuk desimal 3, berapa kombinasi dari 421 penjumlahannya agar memberikan hasilnya adalah 3. Maka kita peroleh 0 ditambah 2 ditambah 1. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 3. Nah, bila bertemu konstanta atau numerik 0, maka kita berikan biner 0. Selain itu, kita berikan biner 1.
Selanjutnya kita akan mencari untuk yang desimal 4 dalam kombinasi 4, 2, 1. Maka kita peroleh ya kombinasi penjumlahannya adalah 4 ditambah 0 ditambah 0. Sehingga binernya menjadi 1, 0, 0. Setelah itu kita lakukan concatenate, yaitu kita gabungkan sesuai dengan posisi MSD LSD, maka kita peroleh ya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi kalau misalkan kita gabung, ya ini sebenarnya 6 digit. Nah, karena akan bertemu nanti dengan format 8 digit, maka kenapa kita posisikan dalam bentuk 8 digit. Nah, jadi kalau misalkan ini kita posisikan 6 digit ya, ini kan 1, 1, 0, kita tulis dari kanan ke kiri, lalu 0, 0, 1. Supaya menjadi 8 bit, maka di sini akan kita sediakan 2 bit supaya pas jadi 8 bit. Nah, ini 4 bit pertama dan ini adalah 4 bit kedua. Nah, X ini kita berikan biner 0 agar tidak mengubah substansi nilai dari biner ini. Maka ketemu 0010 ya ini, lalu 0011 ya ini. Sampai di sini kita sudah memperoleh ya representasi dari heksal D7, binernya adalah ini, sedangkan oktal 43 binernya adalah ini. Selanjutnya kita akan mentransformasi ya desimal 59. Kita bisa menggunakan algoritma fast di sini. Dari desimal 59 cari nilai terdekat ke deret bilangan basis 2. Deret bilangan basis 2 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Ya, ini untuk panjang bitnya adalah 8. Yang 8. Nah, yang terdekat dengan 59 tapi tidak boleh lebih besar dari 59. Itu kita peroleh adalah 32. Nah, 59 dikurang 32 itu kita peroleh 27. Nah, nilai 27 cari yang terdekat dari deret bilangan basis 2. Maka kita ketemu 16. Nah, 27 dikurang 16 itu adalah 11. 11 ini bisa kita representasikan dalam format 8, 4, 2, 1. Artinya, berapa kombinasi penjumlahan 8, 4, 2, 1 agar memberikan hasilnya adalah 11. Maka kita peroleh 8 ditambah 0, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1. Nah, sampai di sini, maka dari deret konstanta deret bilangan basis 2 yang kita peroleh, ya itu kita tempatkan dalam format panjang bit. Ya, panjang bit dalam formasi deret bilangan basis 2. Ya. Nah, 32, ya, kalau misalkan ini kita uraikan, ya ini kan 1, ini 2, ini 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Maka sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa yang digunakan atau yang on, yang aktif, binernya adalah 32, 16, 8, 2, 1. Nah, berdasarkan posisi ini, berarti ini 1, ya, ini 1, lalu di sini 1, ya, lalu di sini 0, ya, karena tidak ada, ya, konstan tanpa tidak aktif di sini. Selanjutnya 8, berarti di sini kita berikan bit 1. Selanjutnya 16, ya. Lalu 32, sedangkan 64128 itu tidak aktif, berarti kita berikan
binernya 0. Maka kita peroleh 0011 1011. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mentransformasikan setiap nilai numerik yang telah diinformasikan pada soal. Selanjutnya, kita akan melakukan eksekusi berdasarkan statement pada konstruksi algoritma PCDFG tersebut. Pertama, isi variabel X di N-kan dengan oktal 43. Nah, X ini adalah heksal D7. Berarti bisa kita simpulkan heksal D7 di N-kan dengan oktal 43. Ya, maka ini algoritma matematika informasinya. Maka diperoleh ya X yang diperoleh di sini adalah binernya adalah ini. Setelah itu di XOR-kan dengan Y, berarti Y adalah heksal D7 ya, heksal D7 dan di XOR-kan dengan desimal 59. Nah, desimal 59 binernya adalah ini. Nah, algoritma kerja dari gerbang logika eksklusif OR yaitu bit luaran bernilai 1 jika dan hanya jika jumlah bit masukan berkelipatan ganjil. Artinya, selain itu, maka bit luarannya bernilai 0. Maka di sini kita peroleh 1 XOR dengan 1, XOR dengan 1, maka hasilnya adalah 1. 1 XOR dengan 1, XOR dengan 1, hasilnya adalah 1. 0 XOR dengan 1, XOR dengan 0 adalah 1. 0 XOR dengan 0, XOR dengan 1 adalah 1. Lalu 0 XOR dengan 1, XOR dengan 1 hasilnya 0. 0 XOR 0, XOR 1 hasilnya adalah 1. 0 XOR 1, XOR 0 hasilnya adalah 1. Lalu 0 XOR 1, XOR 0 hasilnya adalah 1. Nah, kenapa 1? Karena kalau kita jumlahkan, misalkan kita ambil sampling yang ini ya, ini kan hasilnya adalah 3 kalau kita jumlahkan. Nah, 3 ini kan ganjil. Karena ganjil, maka binernya adalah 1. Gitu ya. Nah, demikian juga yang sampling ini. Tapi kalau misalkan yang ini, ya 0 ditambah 1 ditambah 1, ini kan 2. Nah, 2 ini kan genap. Nah, karena dia genap, maka bit luarannya adalah 0. Ya, jadi ini sesuai dengan algoritma kerja dari gerbang logika eksklusif OR. Sampai di sini ya kita peroleh bahwa isi X termutakhir di sini binernya adalah ini. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk binary digit. Nah, misalkan kita akan ingin mengetahui berapa format dari desimal biner ini. Maka tinggal kita gunakan algoritma konvensional ya. Atau bila kita gunakan pendekatan dari algoritma fast ya, posisinya kan X X X X X X X X. Nah, kalau ini ya, ini kan deret bilangan basis 2. Berarti ini kan 1. Ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, lalu ini 32, lalu ini 64 dan ini 128. Ini sebenarnya sama saja dengan 1 kali 2 pangkat 0 ditambah ya yang bagian ini. Lalu yang bagian ini 1 kali 2 pangkat 1 tambah itu seterusnya. Ya, sampai nanti di sini ya, sampai di sini ini kalian adalah 1 dikali 2 pangkat 7 karena 8 bit. Berarti derajat perpangkatan tertinggi di 2 pangkat N ini adalah 8 dikurang 1, 7. Nah, kalau dia 1 artinya on. Kalau misalkan dia off, berarti di sini 0. Ya, misalkan ini kita 0 kan, berarti hasilnya di sini 0. Jadi ini asumsinya bila semua aktif. Nah, alhasil ya kita peroleh, lihat, ini kan aktif
aktif, aktif, pasif. Nah, ini aktif semua. Sehingga dari susunan biner ini yang tidak aktif itu adalah si 16. Maka di sini bisa kita langsung jumlahkan. Ya. Kalau kita jumlahkan, ini 15. Jadi 1111 basis 2, yang 4 digit, 4 bit, ini adalah 15 atau desimal 15. Ya, jadi ini langsung kita tuliskan 15 di sini. Nah, sedangkan ini 128 ditambah 64 ditambah 32. Maka hasilnya adalah desimal 239. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa isi termutakhir dari variabel X itu adalah desimal 239, atau bila dalam format binernya itu adalah 1110 1111 basis 2. Nah, selanjutnya, bila kita ingin uji ya dengan algoritma pemrograman Python, maka kita harus mentransformasi ya setiap data numerik yang belum dalam format desimal, itu harus kita transformasi ke dalam format desimal ya. Nah, misalkan kita akan uji ya. Kita akan uji menggunakan algoritma dan pemrograman Python ya. Oke. Pertama, kita panggil editor Notepad. Berarti di sini ya bisa kita transformasi dulu hexal D7 ya, itu sama dengan D dikali 16 pangkat 1 ditambah 7 dikali 16 pangkat 0 gitu ya. Nah, 7 dikali 16 pangkat 0 itu adalah 7 dikali 1. Maka di sini kita tuliskan 7 ya. Nah, sekarang D ini harus kita transformasi ke dalam bentuk format desimal. D itu adalah 13 ya, 13. Nah, berarti 13 dikali 16. Nah, 13 dikali 16 ya, itu kita peroleh 208 ya, 208. Nah, sehingga 208 ditambah 7, maka ini kita peroleh 215 ya, 215. Desimal 215. Nah, pada soal desimal 215 ini yang lain adalah hexal D7, kita tampilkan ke variabel X. Oke. Ya, kita lihat konstruksi algoritmanya ini. Setelah itu, isi dari X ini kita tampungkan ke Y. Ya, Y sama dengan X. Selepas itu, X kita N-kan. Nah, perhatikan di sini notasi untuk gerbang logika N pada algoritma atau pada pemrograman, yaitu tanda dan ya. N oktal 43. Nah, oktal 43 ya, oktal 43 kalau kita ingin cari oktal 43 itu sama dengan 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0 ya. Nah, 8 pangkat 0 itu 1 dikali 3, berarti hasilnya adalah 3, sehingga dijumlahkan nanti dengan hasil 4 dikali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1, 8 dikali 4 itu menjadi 32 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 32. Nah, 32 ditambah 3 itu adalah 35 ya. Nah, 35 ini oktal 43 akan di N-kan ya, di N-kan dengan si X. Expressionnya ini ya, ini ya, jadi oktal 43 ini kita gantikan jadi desimal 35 ya, supaya bisa dieksekusi pada pemrograman Python. Setelah itu hasilnya ditampungkan ke variabel X kembali, lalu isi variabel X terbaru ya, berarti
X terbaru adalah hasil ini ya. Itu di exclusive OR kan, lihat tandanya ini dengan isi Y, di mana Y tadi menampung nilai awal yaitu hexadecimal 7, di mana dalam format desimalnya adalah 215. Lalu di exclusive OR kan dengan 59. Nah, ini kan sudah bentuk desimal ya. Jadi nggak perlu kita transformasi ke desimal ya. Desimal 59 sama dengan 59 sama dengan 59 basis 10. Nah, hasilnya ini ditambungkan ke variabel X kembali. Setelah itu, kita panggil nilai termutakhir dari isi variabel X. Lalu kita simpan. Misalkan ini nama source.python-nya, kita simpan. Lalu setelah itu kita panggil translator Python-nya. Oke, ini translator Python-nya. Coba kita keluar dulu. Kita keluar dulu supaya kita mutakhirkan kembali. Oke, semua sepertinya sudah tertutup dari Python-nya. Kita buka kembali AIK. Kita panggil translator Python. Jadi untuk memperoleh nilai hasil dari eksekusi translator Python, bisa sekiranya sebelumnya terbuka, bisa kita tutup lalu kita panggil kembali untuk mendapatkan nilai yang lebih termutakhir. Ya, lebih termutakhir. Oke, ini source code-nya. Oke, kita eksekusi. Maka hasilnya adalah 239. Nah, ini sudah dalam bentuk desimal ya, desimal 239 atau 239. Dan ini sesuai dengan hasil pada algoritma matematika informasi. Demikian penjelasan perihal bagaimana kita menggunakan algoritma matematika informasi untuk persoalan gerbang-gerbang logika.